Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, pada halaman 52 ada kegiatan ayo menulis. Lalu kalian diminta untuk disajikan sebuah diagram yang harus kalian isi. Diagram tersebut diisi dengan informasi penting dari teks yang sebelumnya dibacakan oleh guru, ya. Nah, ini misalkan sudah dibacakan ya. Jadi topik masalahnya misalkan bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Lalu paragraf keduanya mengenai deret penjelas itu ada 2 poin. Yang pertama, menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Lalu di paragraf ketiga menurut penjelasnya, dijelaskan bahwa Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya itu kosong. Lalu paragraf 4 mengenai kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis ya. Jadi menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Pada halaman 53 kita akan berdiskusi. Kalian diminta membaca kembali informasi penting yang telah dibuat. Kemudian kalian diminta menuliskan jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, ini halaman 53 mengenai info pentingnya. Artinya Indonesia melakukan bentuk bekerja sama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Ya. Lalu pada halaman 54 kalian diminta mencari informasi tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu kalian juga diminta mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Nah, ini bentuk kerjasamanya. Bahkan yang pertama itu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, lalu menciptakan stabilitas politik, lalu mengadakan perjanjian ekstradisi. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara itu yang pertama mengirim duta dan konsul ke negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Lalu pada halaman 55 disajikan sebuah teks tentang masalah penggunaan energi listrik. Untuk mengatasi hal tersebut, kalian diminta melakukan percobaan kecil untuk menghemat penggunaan listrik. Untuk penerangan yang dalam hal ini lampu ya. Pada halaman 55 sampai 56 telah disajikan alat, bahan serta langkah kerja. Setelah melakukan percobaan, kalian diminta menjawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan. Lalu kalian juga diminta membuat laporan dari hasil percobaan tersebut ya. Di sini kita sudah melakukan percobaan. Pertanyaan yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Yaitu jawabannya lampu LED ya. Lampu mana yang paling hemat energi? Ya, lampu LED, karena dengan daya watt yang sama, lampu LED itu mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memilih lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Nah, ini laporan percobaannya, nama percobaan lampu hemat energi, tujuan percobaannya mengetahui jenis lampu yang paling terang, mengetahui jenis lampu yang paling hemat, dan mengasah kreativitas dan kemampuan menganalisa. Apa saja yang diperlukan aturannya? Yang satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 6,5 meter kabel, gunting, isolasi, satu buah kotak atau kardus bekas mie instan ya. Lalu bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, buat tanda pada kardus untuk menentukan letak titik masing-masing komponen.
Rangkai baterai secara seri, tempelkan saklar dan dudukan lampu di kardus sesuai titik yang telah dibuat tadi. Kupas ujung kabel dengan gunting, lalu hubungkan ke kutub positif baterai. Potong kabel tadi sesuai jarak baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. Lalu ulangi langkah seperti nomor 4 dan 5 untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal dudukan lampu serta terminal dudukan lampu ke kutub negatif baterai. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal dari setiap komponen. Pasang setiap jenis lampu secara bergantian, lalu amati tingkat kecerahan dari setiap lampu dan catat hasilnya bila perlu. Nah, kesimpulannya, kita dapat bahwa lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang. Sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan daya atau watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Baik, itu saja mengenai pembahasan kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.